Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Ulinuha Kabupaten Tegal kepada Bapak Subroto MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumiddin. Kepada yang saya hormati Ibu Pengawas MI, Ibu Arhamah, yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MI Lukman Al-Hakim beserta Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku semua yang berbahagia dan semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kenikmatan sehingga pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di ruangan ini. Semoga kita semua diberi lindungannya dan mendapat barokahnya, amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita, qudwah hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, kita umatnya yang mengharapkan nanti syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya merasa bahagia Bapak Ibu di hari ini karena menyaksikan anak-anak kita, putra-putri kita semuanya, apalagi Bapak Ibu wali murid yang hadir di sini. Tentunya bahagia bukan? Ya. Anak-anak juga bahagia karena selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian di akhir sana, di akhir tahun ini lulus dari MI Lukman Al-Hakim. Tentunya bahagia. Ternyata bahagia itu sifatnya relatif Bapak Ibu, temporer, hubungannya waktu. Ketika anak saya sudah lulus dari pendidikan dasar, dari MI, bahagia Ibu. Hari ini yang merasa bahagia ngacung coba. Iya, anak yang merasa bahagia ngacung. Alhamdulillah. Setelah merasa bahagia, lalu ternyata berpikir lagi, kipan tak lebok nani ngendi ya? Ya kan Bapak Ibu? Begitu seterusnya. Sedia ternyata bahagia itu ada di hati kita.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah dalam suasana yang bahagia ini kami terus terang memperkenalkan diri Bapak Ibu, walaupun wis kenal. Kami di yayasan itu terhitung baru kemarin lah, 1 Januari 2002. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita yang sekarang kelas 6 ini berbeda dengan anak-anak 2 tahun lalu Bapak Ibu. Anak-anak kita itu pendidikannya katakan abnormal Bapak Ibu, 2 tahun abnormal karena masa pandemi. Tapi alhamdulillah kita merasa bahagia dengan penampilan anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Ibu menyebutkan bahwa mohon maaf Bapak Ibu, yayasannya Yayasan Ulinuha. Ada beberapa kami ingin berkontribusi sebagai masyarakat Tegal kepada bangsa dan negara kita. Apa yang bisa kita sumbangsikan kepada bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Tegal ini, ingin berkontribusi sehingga di yayasan ada berapa bagian, ada bidang. Yang pertama ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, bidang sosial. Bidang pendidikan ada yang namanya pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal meliputi dari TK atau RA, kemudian MI, SMP, dan SMA Bapak Ibu. Kita sudah sampai SMA. Mohon dukungan, mohon arahan, mohon masukan dari panjenengan semua. Semoga dari SD SMA ini bisa berjaya, kemudian mungkin punya obsesi untuk mendirikan perguruan tinggi. Siapa yang melanjutkan? Ya anak-anak kita. Ini di depan-depan kita, yang ini baru lulus, itu adalah calon-calon pemimpin, calon generasi yang nanti mengemban estafet kepemimpinan dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kadang juga kita kalau melihat realita yang ada di hadapan kita, memang tidak semulus yang kita bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita melihat di perempatan jalan, mereka juga ada anak-anak Bapak Ibu, dengan pakaiannya begitu yang enggak genah, kemudian telinganya ada yang dipakai ring, Ibu, macam-macam Ibu. Ini di realitas di hadapan kita. Tapi semoga anak-anak kita tidak terpengaruh dengan hal yang begitu Bapak Ibu. Tidak terpengaruh dengan kondisi yang realita di hadapan kita. Sehingga Bapak Ibu, yang namanya pendidikan itu, kalau Ki Hajar Dewantara ada yang namanya Tripusat Pendidikan Bapak Ibu. Apa sih 3 pusat pendidikan itu? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua lembaga pendidikan, yang ketiga adalah pemerintah. Nah, kami mengambil bagian dari Tripusat Pendidikan itu, yaitu yang kedua. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata mendidik anak kita sendiri lebih sulit Bapak Ibu. Siapa yang merasakan saya mendidik anak sendiri yang merasa sulit, coba acung tangan. Atau yang sanggup dulu, yang sanggup mendidik anak sendiri di rumah, coba. Kok nggak ada ya? Padahal kan jenengan semua sarjana, S1, S2, S3, S4 barangkali. Kalau ada maksudnya.
Ada Bapak Ibu, coba yang mampu mendidik anak sendiri di rumah, diserahkan kepada yang lain Bapak Ibu, lembaga-lembaga pendidikan. Nah kami mengambil bagian dari itu, berikhtiar mendidik putra putri panjenengan, membantu panjenengan dengan obsesi besar Bapak Ibu. Apa obsesinya? Bagaimana kita bisa mendidik anak seperti Luqman Al-Hakim yang penuh dengan kasih sayang, menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Dan ini tidak terlepas dari dukungan panjenengan, dukungan doa, kontribusi biaya. Kadang orang berpikir, kok sekolah mahal ya, gitu. Kok sekolah mahal, sementara di sisi lain sekolah kok gratis. Tapi Bapak Ibu, saya yakin ada perbedaan. Ada perbedaan Bapak Ibu. Karena biaya yang panjenengan keluarkan itu merupakan jariah kita yang nanti insya Allah akan ketemu di akhirat. Percaya mboten Bapak Ibu? Karena kan kita usaha untuk mendidik anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Apakah biaya yang kita keluarkan bukan tidak punya nilai di hadapan Allah? Sehingga ini kami membuka ladang pahala buat panjenengan. Kontribusi panjenengan, sahriyah panjenengan itu untuk membantu sesama, membantu bukan hanya lembaga, tetapi ini Bapak Ibu guru ini yang di depan yang mendidik panjenengan, itulah dari kontribusi panjenengan semua. Itu Bapak Ibu, semoga dari apa yang panjenengan keluarkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah. Amin ya robbal alamin. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kondisi yang kita saksikan, anak kita misalkan sudah terbawa kaum pang ya Bapak Ibu, bukan kaum pangsiun tapi kaum yang mereka anak kita. Coba kita renungkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki anak kita. Kalau sudah seperti itu lebih mahal. Maka anak-anak yang di hadapan kita itu generasi penerus kita doakan menjadi pemimpin di masa mendatang. Syukur bisa menjadi presiden. Amin ya robbal alamin. Jadi jenengan jangan sia-siakan anak kita, amanah dari Allah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga mohon bantuan. Apabila di kami itu ada RA, harapan kami dari RA masuk ke MI, dari MI masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA. Merupakan satu atap itu, satu siklus. Biar nyambung Bapak Ibu, kadang nggak nyambung. Oh ternyata setelah ini sudah hafal Qorib, lulus MI, masuk ke SMP yang umum. Saya bukan berarti melarang Bapak Ibu, enggak, itu pilihan panjenengan. Tetapi kadang karena sudah terpengaruh oleh milieu, oleh lingkungan, kadang Qoribnya selat enteng, selat hilang Bapak Ibu. Begitu, akan lupa dan seterusnya. Nah maka kami berusaha di yayasan itu, karena yayasan salah satu visinya adalah menjadi pelayan umat, pelayannya panjenengan, pelayan umat menuju kesadaran berislam secara paripurna. Sehingga kami di yayasan itu merupakan pelayan-pelayan panjenengan. Apa sih sing dikarepna panjenengan? Apa yang
diharapkan masyarakat kepada kami. Sehingga Bapak Ibu guru titipan ini pelayan panjenengan, pelayan putra-putri panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga sedang berusaha Bapak Ibu. Di bidang sosial juga ada kami, yaitu dari penitipan anak. Kemudian ada yatim piatu putra dan yatim piatu putri. Kalau yatim piatu putra ada di sebelah utaranya yayasan, kalau yatim piatu putri ada di depan Bamada, Universitas Bamada. Kemudian kami juga sedang membangun Masjid Cordoba Bapak Ibu. Di mana? Di Lebak Siu, di jalan yang dekat Polsek itu, di sebelah utara. Alhamdulillah, kalau bagian atas sudah selesai. Kemudian bagian bawahnya itu untuk ruang pertemuan, aula yang bisa digunakan oleh panjenengan semua. Misalkan mau hajatan, tapi ini memang belum selesai Bapak Ibu. Mau hajatan, oh ternyata mau mantu, monggo bisa digunakan ke sana. Misalkan akad nikahnya di atas, kemudian acaranya untuk acara di bawah, monggo. Itu di Lebak Siu Bapak Ibu. Nah, kemudian di depannya Bapak Ibu, di depannya ada tanah yang mau dijual Bapak Ibu. Ada tanah yang mau dijual, berapa? 1000 meter. 1 meternya berapa Bapak Ibu? 1,5 juta. Lah ini kami membuka ladang amal, kontribusi panjenengan untuk wakaf jariyahnya lah nyongpan melu 1 meter ya 1,5 juta monggo. Oh nyongpan bisane 1,5 meter 750 atau monggo membuka amal jariah panjenengan semua biar di depan itu terbebaskan 1000 meter persegi yang insya Allah nanti akan ketemu di akhirat, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang bijaksana apabila saya terlalu panjang, tetapi ada gini Bapak Ibu, ketika masuk ke warung Padang itu ada tulisan, kalau Anda tidak puas katakan kepadaku, kalau Anda puas ceritakan kepada yang lain. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kami juga seperti itu. Kalau Anda puas di lembaga pendidikan ini, sampaikan kepada yang lain sehingga mereka akan masuk ke sini. Mereka akan berduyun-duyun menyekolahkan kepada, mempercayakan anak didiknya kepada kami. Tetapi apabila Anda tidak puas, maka sampaikanlah kepadaku, ke yayasan, kepala madrasah, kepala MA, sebagai kritikan, sebagai masukan-masukan untuk mengembangkan sekolah kita ini di bidang pendidikan. Karena tanpa dukungan panjenengan, tanpa masukan panjenengan, tidak mungkin murid MI sekarang berapa? 800 Pak, 800. Masya Allah, di SD ada yang kurang dari 100. Tapi ini kan kepercayaan panjenengan kepada kami, dan kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan panjenengan kepada kami. Kalaupun ada ustadzah, sampaikanlah kepada kami yang dalam tanda kutip kurang beres, katakanlah kepada kami, dan seterusnya. Tapi saya yakin dengan filosofi pembinaan mendidik anak, bagaimana Luqman Al-Hakim mendidiknya, insya Allah panjenengan semua akan bisa merasakan hasil anak-anak kita. Dan kita mendoakan semoga anak-anak kita
yang baru lulus ini akan menjadi generasi-generasi yang bisa membangun negeri ini. Ini tema besar Bapak Ibu, melangkah bersama menuju masa depan gemilang. Harapan masih ada di depan kita. Anak-anak kita didorong, anak-anak kita dipacu sekuat tenaga kita sehingga menjadi orang-orang yang punya manfaat untuk membangun negeri ini. Amin ya robbal alamin. Itu saja Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya apabila ada tutur kata saya kurang berkenan di hati panjenengan, di hati Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Al-afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya, pengawas madrasah Kecamatan Selawi kepada Ibu Arhamah MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan saya, teman lama nggih, Ketua Yayasan Ulinuha Bapak Subroto MPD. Yang saya hormati semua pengurus Yayasan Ulinuha. Yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala MI Ulinuha beserta Dewan Guru. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Wali Murid MI Lukman Al-Hakim. Dan yang saya cintai siswa-siswi MI Lukman Al-Hakim yang telah lulus dari MI Lukman Al-Hakim tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dengan beberapa kenikmatannya, nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, nggih Bapak dan Ibu, sehingga kita bisa bertemu di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan kegiatan Akhirus Sana MI Lukman Al-Hakim Kalisapu Selawi. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan dan waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa berada di hadapan Bapak dan Ibu. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi MI Lukman Al-Hakim yang telah lulus
menamatkan pendidikannya di MI Lukman Al-Hakim selama 6 tahun. Seperti yang disampaikan oleh ketua yayasan, itu banyak sekali. Bapak dan Ibu yang sangat bahagia hari ini, gembira, kata Pak Broto, nggih. Kita pun gembira, bukan hanya Bapak dan Ibu wali santri atau wali murid saja, nggih. Saya selaku pembina dari guru-guru MI Lukman Al-Hakim itu sangat bahagia dan gembira, bahkan bangga sekali terhadap pendidikan Lukman Al-Hakim mulai dari PAUD nggih sampai SMA. Ini sangat terkesan untuk pribadi saya khususnya Pak Broto, bukan hanya mereka saja, tapi saya juga sangat terkesan karena anak saya juga dulu lulusan MI Lukman Al-Hakim ya. Jadi Bapak dan Ibu benar-benar tidak salah pilih untuk mendidik putra-putrinya, menitipkan putra-putrinya di Lukman Al-Hakim. Apalagi di Lukman Al-Hakim itu bukan hanya pendidikan umum saja yang diberikan, tetapi seperti yang kita saksikan tadi, ada kiroati. Kiroati kan biasanya diajarkan di TPQ, nggih Bapak dan Ibu. Tapi di Lukman Al-Hakim itu ada sendiri, walaupun tidak menyalahi kurikulum. Karena pada dasarnya pendidikan dasar SDMI itu kan jamnya sudah dibatasi. Misalnya masuk jam tengah 8 atau jam 7, polnya berapa sih? Hanya 8 jam maksimal. Paling maksimal kan jam 12. Sedangkan Lukman Hakim sampai jam 4. Ini kelebihannya. Di situ ada TPQ ya, dan kegiatan-kegiatan yang lain baik akademik maupun non akademik. Sehingga sebagai orang tua itu harus bangga sekali memiliki putra-putrinya lulusan dari Lukman Al-Hakim. Bukan hanya sekedar bisa baca tulis umum, tetapi baca tulis Al-Quran, bahkan tahfidz ya. Programnya kan dari Lukman Al-Hakim lulus itu khatam juz amma. Nah, alhamdulillah anak saya juga khatam juz amma. Ya, putra-putri Bapak Ibu juga sama. Dan bukan hanya itu Bapak dan Ibu, setiap tahun saya itu sangat bangga sekali manakala mungkin hanya satu-satunya madrasah swasta di Kabupaten Tegal yang selalu eksis, berkompetisi, berlomba, mengikuti perlombaan dengan sekolah negeri SD pada umumnya atau sekolah naungan dinas pendidikan dan kebudayaan adalah MI Lukman Al-Hakim. Tepuk tangan Bapak dan Ibu, betul-betul sangat bangga saya. Jadi bukan hanya ikut kompetisi saja, akan tetapi meraih prestasi non akademiknya luar biasa. Seperti halnya panahan, setiap tahun juara Bapak dan Ibu. Kemarin juara tingkat nasional nih Pak. Nah ini kan suatu kebanggaan kita. Jadi bukan hanya akademiknya, akademiknya juga tidak kalah ya. Untuk madrasah yang lain, yang negeri saja, bagi saya khususnya ya, karena saya juga naungi atau pembinaan saya di madrasah negeri ya, itu tidak kalah jauh ya. Jikalau kita lihat, makanya ketika ada perlombaan GTK, saya selalu nge-share di kandung maksud tidak harus PNS yang ikut lomba guru prestasi. Di situ membuka ya. Dan yang biasa juara sampai provinsi nasional
tidak dari sekolah negeri. Begitu Pak Daiman, makanya saya selalu nge-share setiap tahun, setiap bulan Mei, Juni itu ada lomba GTK. Berarti kan gurunya, ya. Jadi monggo guru-gurunya tidak harus guru yang negeri untuk ikut lomba GTK. Jadi siswanya berprestasi, gurunya juga diharapkan berprestasi, ya. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, tapi kayaknya mungkin masih ada ini keraguan-raguan untuk ikut, aku guru swasta. Nah, sekarang negeri swasta bedanya apa sih? Cuma NIP. Nggih, nggih. Cuma NIP. Kalau swasta sertifikasi gajinya sama nggih Pak Broto? Sama. Ya. Golongannya berapa? Kalau si apa namanya yang sertifikasi sudah infasing, golongannya ikut di situ di SK-nya 3C ya 3C, sama dengan gajinya guru PNS yang 3C. Bahkan ada guru swasta yang sertifikasi infasing sudah 4A, ada yang sudah 4B, mengalahkan para kepala madrasahnya, ya. Jadi begitu. Monggo saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru Lukmanah Hakim, tiap kali saya nge-share untuk ada lomba GTK ikuti. Di situ sama, ya. Ada karya ilmiah semuanya bisa, guru-guru Lukman Hakim itu kreatif semua, ya. Karya inovatif insya Allah tidak ketinggalan, karena belum adanya kurikulum merdeka, Lukman Hakim sudah merdeka, nggih Pak Broto. K13 sudah. Nah, tahun ini tadi saya baru saja mengundang Pak Bisiki Pak Daiman, dapat WA dari Pak Kasipenma, sampaikan ke Lukman Hakim untuk siap EKM. Pak Daiman, siap Bu. Nah, langsung saya sampaikan kepada Pak Kasi. Nah, EKM bedanya apa sih? Sedikit dengan K13, ya. Walaupun dari Kementerian Agama belum ada guru penggerak, kan bisa minta tolong daripada ketua yayasannya. Nah, ketua yayasannya kan dari dinas, ya. Saya kira bisa memanggil orang-orang yang sudah punya kompetensi masalah kurikulum 13. Ya, untuk guru-guru Lukman Hakim biasa untuk kumpul, ada KKG mandiri, ya. Dan ini yang KKG bersama ini yang belum penggeraknya mungkin kurang, ya, atau gerakan dari gurunya yang kurang, ya. Nah, ini perlu nih di saat bulan menjelang ajaran baru, harapan saya ada kegiatan-kegiatan guru untuk lebih meningkatkan kompetensinya lagi. Jadi Bapak dan Ibu, untuk siswa yang telah lulus seperti yang disampaikan ketua yayasan, harapannya itu adalah nyambung, ya, dari PAUD, RA, kemudian MI, MTS, SMA. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya hanya pesan kepada Bapak dan Ibu guru, nggih. Kebetulan ini kasus pada saya, ini tak ceritakan sedikit saja, ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu guru dibenci oleh siswanya. Berbahaya sekali, ya. Jikalau ada siswa yang benci kepada gurunya, siswa tidak akan mengikuti pelajaran. Sama sekali kasus pada anak saya sendiri, ya. Benci sama gurunya, akhirnya kan nggak ikut pelajaran, ya. Bukan di MI Bu, ya, setelah dari MI, ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi monggo Bapak dan Ibu lanjutkan ke jenjang yang diharapkan oleh yayasan, biar Bapak dan Ibu pendidikannya itu tidak kurang agamanya. Karena apa? Harapan orang tua, tidak ada orang tua yang ingin anaknya tidak soleh dan solehah. Pasti berharap putra putrinya soleh dan solehah, ya. Untuk di lembaga pendidikan Lukman Al Hakim atau Yayasan Uli Nuha ini memang sudah terkenal tadi, ya, bukan hanya akademik tapi non akademik juga sudah
dikenal di mana-mana ya. Jadi setiap kali ada momen-momen atau hal-hal yang penting di Kementerian Agama, pasti MI swasta yang ditunjuk pasti Lukman Al-Hakim ya. Ketika kami para pengawas itu disampaikan masalah kurikulum merdeka dari pusat saja, langsung ini Slawi Barama siap. Saya padahal belum bilang kepada Iman, sudah langsung siap Lukman Al-Hakim untuk IKM atau implementasi kurikulum merdeka ya. Itu Pak Broto, mohon maaf saya mendahului, tapi tadi alhamdulillah Pak Daiman juga siap ya. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk lulusan dari Lukman Al-Hakim, masalah materi-materi agama tidak bisa diragukan lagi, dan juga akhlak dari peserta didiknya insya Allah, karena saya memperhatikan hubungan antara siswa RA, MI dan SMP itu menyatu. Guru-gurunya juga insya Allah sama seperti itu, tidak usdek. Kalau saya memperhatikan sekolah yang lain, lanjutan yang lain, itu usdek, urusannya dewek-dewek, nggak ada yang kompromi atau apa namanya ya. Persatuannya kirang. Tapi di Lukman Al-Hakim itu insya Allah itu ada persatuan yang kokoh ya. Padahal yang namanya persatuan itu kan kalau kokoh otomatis akan kuat nggih, akan kuat. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Manakala dalam satu keluarga ada satu yang nyeleneh, otomatis tidak akan berkembang dengan baik Bapak dan Ibu ya. Jadi saya seperti Ketua Yayasan menyarankanlah pada Bapak dan Ibu, jangan sampai menyesal seperti saya ini. Saya saja jadi contoh. Bahkan anak saya sekarang saya daftarkan ulang ke Lukman Al-Hakim untuk SMP-nya. Ya. Karena anak saya merindukan guru-guru yang ada di Lukman Al-Hakim. Betul Bapak dan Ibu, merindukan sekali ya. Saya tarik lagi, dari dulu akan saya tarik, tapi masih timbang-timbang ya, biar anak siap dulu. Jadi monggo ya, ini contoh saja Bapak dan Ibu. Nggak apa sih menceritakan orang lain, ceritakan saya saja kasus yang kurang baik, biar menjadi baik kembali anak-anak kita. Jadi benar sekali, tidak bisa mendidik anak sendiri, itu tidak bisa. Nah, tugas guru kan mengajar dan mendidik. Tapi kalau orang tua mengajar mungkin bisa, tapi mendidik 1-2 yang bisa. Ya. Berat sekali ya. Walaupun jamnya ya tadi disampaikan Tripusat pendidikan itu ada 3. Memang sebenarnya yang paling lama kan pendidikan di keluarga. Ya. Tetapi manakala keluarga, lembaga pendidikan dan pemerintah tidak bersatu, juga tidak bisa sukses ya. Sekarang anaknya senang sekolah di Lukman Hakim, orang tuanya setengah-setengah, otomatis tidak akan sukses karena tidak ada dorongan dari luar diri anak. Jadi saling mendukung ya. Saling mendukung antar orang tua, sekolah dengan pemerintah, itu akan berhasil. Ya, berhasil tidaknya anak itu ada pada 3 macam itu. Pemerintah kan bisa masuk pada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, ini sangat menentukan. Nah, kalau kita lengah, otomatis di lingkungan masyarakatnya itu yang berpengaruh besar. Orang tua sudah mendidik anaknya baik, di sekolah baik, tetapi anak lunga tidak kita ketahui atau pergi tidak kita ketahui, itu akan terpengaruh oleh lingkungan masyarakat. Jadi kita sebagai orang tua, apalagi zaman seperti sekarang ini, nah yang menjadi penyakit anak-anak kita adalah setan gap.
gepeng. Nggih Bapak dan Ibu. Setan gepeng ini penyakit dari anak-anak kita. Nggih napa mboten Bu? Iya. Lah sekarang orang tuanya menyuruh anaknya jangan mainan HP. Wong tuane dolanan HP, ya anak akan protes nggih. Padahal zaman sekarang memang zamannya IT. Sekolah pakai HP ini yang akhirnya merusak. Padahal ya bagaimanalah, karena sudah kemarin pandemi nggih, mudah-mudahan ini normal kembali sehingga belajar normal di sekolah ya. Tidak daring lagi. Kalau daring otomatis anak akan lebih banyak memegang setan gepeng itu. Ya, biar setan gepengnya diikat yang kuat seperti saat kita bulan puasa nggih, setan diikat kuat. Nah, jadi nafsunya akan terikat kuat ngoten nggih. Nggih Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi saya ucapkan selamat kepada putra-putri kita yang telah lulus di MI Lukman Al-Hakim, dan pesan saya lanjutkan ke jenjang berikutnya biar nyambung, yang belum hatam juga bisa meneruskan di SMP-nya nanti hatam, karena ketika ujian yang ngawasi dan yang menilai kan bukan hanya guru MI saja, tetapi ada dari guru SMP Lukman Al-Hakim, jadi nyambung. Ngaten nggih Bapak dan Ibu, kiranya kurang bijaksana jika saya panjang lebar, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Persembahan lagu dari Fatimah Hakim, Lebih Baik.